Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau FCC resmi memberikan izin kepada perusahaan antariksa SpaceX untuk meluncurkan 7.500 satelit tambahan generasi kedua Starlink ke orbit bumi. Dengan persetujuan ini, total satelit Starlink generasi kedua yang dapat dioperasikan meningkat menjadi sekitar 15 ribuan unit di seluruh dunia. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau FCC resmi memberikan izin kepada perusahaan antariksa SpaceX untuk meluncurkan 7.500 satelit tambahan generasi kedua Starlink ke orbit bumi. Langkah ini menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan jaringan internet satelit global yang digagas oleh SpaceX. Izin tersebut diumumkan sebagai bagian dari upaya memperluas layanan internet broadband serta konektivitas langsung ke ponsel di berbagai wilayah termasuk di luar Amerika Serikat. Starlink sendiri merupakan jaringan ribuan satelit milik SpaceX yang dirancang untuk memancarkan layanan internet broadband berkecepatan tinggi dan latensi rendah ke berbagai penjuru dunia. Dengan izin FCC ini, SpaceX diharapkan bisa menguatkan cakupan layanan internet satelit di wilayah terpencil dan area yang selama ini kurang terlayani jaringan kabel maupun seluler. Satelit generasi kedua yang akan diluncurkan juga didukung kemampuan untuk menyediakan layanan langsung ke ponsel tanpa perantara infrastruktur darat yang kompleks. SpaceX sebelumnya telah mengoperasikan ribuan satelit Starlink generasi pertama di orbit rendah bumi untuk mendukung jaringan internet global. Regulator Amerika Serikat menetapkan tenggat waktu peluncuran satelit generasi kedua ini di mana 50% harus aktif di orbit paling lambat 1 Desember 2028 dan sisanya paling lambat Desember 2031. Strategi ini diambil untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional di luar angkasa serta memenuhi standar keselamatan antariksa yang ketat. Pemberian izin peluncuran 7.500 satelit Starlink generasi kedua menjadi langkah besar dalam evolusi konektivitas internet berbasis satelit global. Dengan peningkatan jumlah satelit yang signifikan, SpaceX bisa memperluas jangkauan layanan termasuk ke daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur internet konvensional. Perkembangan ini diprediksi akan mempercepat adopsi teknologi internet satelit di berbagai negara, serta menguatkan persaingan di industri layanan komunikasi global. Berbagai sumber IDX Channel. World Economic Forum 2026 yang diselenggarakan di Swiss akan menjadi ajang pertama yang diikuti Indonesia untuk meningkatkan investasi. Pasalnya, investasi di Indonesia di tahun ini ditargetkan sebesar 2.175 triliun rupiah. Kementerian Investasi dan Hilirisasi menargetkan bisa menarik investasi besar dalam ajang partisipasi World Economic Forum yang diselenggarakan di Swiss pada 19 hingga 23 Januari 2026. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ikhwan menegaskan, partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum ini salah satunya guna dapat meningkatkan capaian Foreign Direct Investment atau FDI yang diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mencapai target investasi di tahun ini sebesar 2.175 triliun rupiah. Kami tidak melihat bahwa tidak ada kontribusinya dari WEF. Sehingga target yang diberikan ke kita sekitar 1.650 tahun lalu, 2 tahun yang lalu terpenuhi. Tahun ini 1.905 ya, triliun. Ya nanti kita lihat. Sejauh ini kami sih optimis insya Allah terpenuhi. Dan tahun 2026 ini kami diberi target 2.100 triliun untuk realisasi investasi. Dan dimulai dengan kegiatan Davos ini. Nurul memastikan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan hadir dalam World Economic Forum 2026 dan yang akan menjadi pembicara perwakilan dari Indonesia yakni CEO Danantara, Roslan Roslani, dan Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Dalam World Economic Forum Swiss ini, misi khusus pemerintah yakni memperkenalkan Danantara agar lebih mudah menarik investasi dengan adanya keterlibatan Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Pengelola Investasi Danantara optimis keikutsertaan Indonesia dalam World Economic Forum 2026 di Swiss dapat pada 19 hingga 23 Januari 2026 ini dapat membuka peluang masuknya investasi cukup besar dari negara-negara maju dan berkembang. Managing Director Global Relationship and Governance BPI Danantara,
Al-Arif mengatakan kehadiran Indonesia dalam gelaran World Economic Forum Swiss 2026 akan menawarkan investasi ke sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas agenda pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan hingga transisi energi. Selain itu, keikutsertaan Danantara ini dapat membuka peluang menambah kemitraan strategis agar terjalin kerjasama investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di tanah air. Di sisi lain, kehadiran Danantara di World Economic Forum Swiss ini memiliki target yang strategis, di mana investasi yang lebih terpadu di dunia usaha antar negara. Kami sangat interested dengan isu-isu transisi energi, ya, ketahanan pangan dan juga pengembangan industri yang bernilai tambah, ya. Kementeriannya Pak Nurul juga menangani ini secara Asus Republic of Gamers atau ROG resmi memperkenalkan produk audio terbaru khusus untuk para gamer aktif di ajang CES 2026 di Las Vegas. Perangkat bernama ROG Setra Open Wireless hadir sebagai earbud nirkabel dengan desain open ear yang memungkinkan pengguna tetap waspada terhadap lingkungan sekitar sambil menikmati audio imersif saat bermain game atau beraktivitas. Asus Republic of Gamers atau ROG resmi memperkenalkan produk audio terbaru khusus untuk para gamer aktif di ajang CES 2026 di Las Vegas. Peluncuran ini menunjukkan bagaimana ROG terus memperluas lini aksesori gamingnya dengan pendekatan yang tidak hanya fokus performa, tetapi juga gaya hidup serta kenyamanan pemakaian harian. Dengan konektivitas dual mode dan fitur audio canggih, earbud ini diposisikan sebagai solusi audio bagi gamer yang ingin fleksibilitas tinggi tanpa mengorbankan kualitas suara. Salah satu fitur unggulan ROG Setra Open Wireless adalah konektivitas dual mode yang mendukung baik Bluetooth untuk penggunaan sehari-hari maupun koneksi 2,4 GHz berlatensi ultra rendah lewat dongle ROG Speednova untuk pengalaman gaming yang responsif tanpa delay besar. Teknologi ini dirancang agar suara game tetap sinkron dengan aksi visual di layar, suatu hal penting bagi gamer kompetitif yang membutuhkan ketepatan audio saat bereaksi cepat dalam permainan intens. Selain itu, ROG Setra Open Wireless juga dibekali driver audio berkualitas yang menghadirkan suara imersif dengan respons frekuensi yang luas, serta audio mode seperti Phantom Bass dan Immersion Mode untuk pengalaman suara lebih hidup. Earbud ini cocok tidak hanya untuk gamer tetapi juga bagi pengguna aktif yang mendengarkan musik serta berkomunikasi di aplikasi suara atau streaming. Fitur seperti pengisian cepat dan masa pakai baterai mumpuni turut melengkapi pengalaman pengguna tanpa perlu sering mengisi daya. Dengan hadirnya ROG Setra Open Wireless, Asus ROG menunjukkan ambisinya untuk menghadirkan audio gaming yang tidak hanya fokus pada performa tinggi tetapi juga kenyamanan dan gaya hidup modern. Desain open ear, konektivitas dual mode, serta fitur audio canggih membuat perangkat ini relevan bagi gamer serta pengguna aktif di luar sesi bermain game. Peluncuran di CES 2026 juga menggambarkan bahwa aksesori gaming kini mulai menyatu dengan tren gaya hidup digital yang lebih luas. Berbagai sumber IDX Channel.